Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul MJO, Madden-Julian Oscillation. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Irhas Widodo dengan NPT 11180093 asal dari Bangka Belitung. Selanjutnya ada Marsha Reza Hani Fikri dengan NPT 11180098 asal dari Jember, Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Yusuf Dwiki Darmawan dengan NPT 11180112 asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud MJO atau Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation atau biasa dikenal dengan MJO adalah fluktuasi intraseasonal skala planetary yang terjadi di wilayah tropis, yang menjadi faktor utama yang bertanggung jawab membentuk variasi parameter atmosfer dan laut di wilayah ekuator, seperti angin di semua level, perawanan, curah hujan, sea level surface temperature, dan penguapan. Terjadinya MJO. Faktor penyebab terjadinya MJO karena adanya fenomena CISK atau Conditional Instability of the Second Kind. CISK itu sendiri merupakan suatu proses di mana konvergensi level rendah di suatu bidang angin yang menghasilkan konveksi dan formasi cumulus, sehingga melepaskan panas laten. Lingkungan atmosfer yang mendukung CISK ditemukan di samudra post-tropis di mana air melimpah, gaya Coriolis kecil, dan konvergensi udara yang kuat. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengidentifikasi fenomena MJO ini sendiri? Terdapat beberapa macam cara untuk mengidentifikasi atau memonitoring fenomena MJO ini. Yang pertama yaitu dengan cara mengidentifikasi OLR atau Outgoing Long Wave Radiation. OLR merupakan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan bumi ke angkasa, sehingga kita bisa melihat pancaran radiasi yang dikeluarkan bumi ke angkasa. Namun saat terjadinya fenomena MJO ini, radiasi yang dipancarkan bumi akan terhalang oleh awan saat fenomena MJO ini sedang terjadi atau sedang aktif. Yang selanjutnya yaitu dengan cara melihat grafik indeks RMM1 dan RMM2. Apa itu indeks RMM1 dan RMM2? Indeks RMM1 dan RMM2 itu digunakan untuk memonitoring MJO dengan menggunakan fungsi ortogonal empiris gabungan dari kecepatan angin pada lapisan 850 mbar dan 200 mbar serta data OLR tadi. Akibat terjadinya MJO ini dapat meningkatkan intensitas dan onset monsun. Intensitas MJO yang lemah dapat menyebabkan monsun berakhir. Untuk grafik RMM1 dan RMM2 seperti terdapat pada gambar slide di samping. Nah, untuk mengidentifikasi MJO yang ketiga, kita bisa menggunakan identifikasi gerak udara vertikal, di mana massa udara dapat diketahui dengan mengetahui nilai parameter kecepatan vertikal. Nilai kecepatan vertikal mencapai min 0,09 Pascal per second hingga min 0,03 Pascal per second, mengindikasikan area dengan updraft yang kuat. Nilai kecepatan vertikal mencapai 0,03 Pascal per second yang menandakan area tersebut berpotensi terjadinya updraft. Selanjutnya, cara keempat untuk menentukan MJO adalah dengan distribusi sea surface temperature atau SST, di mana suhu laut yang relatif hangat itu berkisar antara 19 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius,
itu dapat memicu untuk terjadinya penguapan yang menimbulkan terbentuknya awan-awan konvektif. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu permukaan laut, semakin besar potensi untuk memicu terjadinya penguapan yang menimbulkan terbentuknya awan-awan konvektif. Berikut adalah gambar distribusi SST jam 00 UTC pada tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 di Indonesia bagian barat. Kemudian untuk langkah terakhir atau cara terakhir dalam menentukan identifikasi MJO adalah dengan mengidentifikasi dari curah hujannya. Dikarenakan pola pergerakan fenomena MJO dari barat menuju timur BMI, maka propagasi hujan yang dominan dari arah barat ke timur di sisi sebelah barat dan periode intensitas hujan tertinggi didominasi sebelum MJO aktif, kemudian diikuti periode saat MJO aktif dan paling rendah pada periode setelah MJO aktif. Agasi hujan pada ketiga periode tersebut menunjukkan adanya interaksi yang cukup signifikan antara variasi diurnal, intraseasonal maupun seasonal selama periode IOP. Nah, di sini ada gambar grafik dari rataan dalam arah meridional atau rataan longitudinal intensitas hujan dari wilayah selama periode IOP. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 yang membahas mengenai identifikasi MJO dan juga mengenai materi MJO kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.